Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, yaitu surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita dan juga mungkin memperbaiki beberapa bacaan yang belum sesuai dengan aturan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallayli idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, radio kita dan juga beberapa radio-radio lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa UFI TV dan Roja TV dimanapun Anda berada.
Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pembahasan ayat yang ketiga, ke-6 apa ke-7? Ayat yang ke-6. Terakhir kita membahas ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Kok fa'amal yatimah alam yajidka yatiman fa'awa, yang artinya bukankah kami telah menemukanmu, mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian dia yaitu Allah Subhanahu wa taala merawatmu. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan tentang beberapa karunia yang Allah limpahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara sekian karunia yang Allah berikan kepada Nabi-Nya, di antaranya ada 3. Dan sudah kita awali dari karunia yang pertama, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan itu ada dalam ayat yang ke-6. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang karunia yang lainnya yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu, yakni Allah Subhanahu wa taala mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Fahada, kemudian Allah memberikan hidayah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat sebelumnya Allah berbicara tentang nikmat yang sifatnya fisik, yakni Nabi SAW diperhatikan makannya, minumnya, kehidupannya, pakaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau adalah seorang anak yatim. Alam yajidka yatiman, bukankah dia yaitu Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Sejak usia berapa Nabi yatim? 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Ya. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW sebelum lahir dalam keadaan yatim, sudah yatim sebelum lahir, dan ini kata Imam Ibnu Katsir adalah puncak tertinggi dari keyatiman, alias kalau bahasa kita yatim yang paling yatim. Yatim yang paling yatim. Ya. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW itu yatim yang paling yatim, akan tetapi beliau SAW tetap diperhatikan kebutuhan fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW tidak terlantar, pakaiannya ada, makanannya ada, walaupun berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Disusui oleh siapa kemarin? Siapa? Halimah. Berapa tahun? 2 tahun. Terus? Usia 4 tahun dikembalikan kepada ibunya. Siapa ibunya? Aminah. Sampai berapa tahun? 6 tahun. Terus? Kakeknya. Sampai usia berapa? 8 tahun. Terus? Pamannya Abu Talib. Walaupun berpindah-pindah dari satu orang ke orang yang lainnya, akan tetapi kebutuhan fisik Nabi SAW dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, akan tetapi Allah memperhatikanmu, merawatmu. Kebutuhanmu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Nikmat apa badan? Nikmat. Dan setelah menyebutkan nikmat yang sifatnya fisik tadi, Allah sebutkan nikmat lain.
Yang nikmat tersebut sering malah dianaktirikan oleh banyak manusia di zaman ini. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini, yakni agama Islam. Fahada. Kemudian Allah berikan kepadamu hidayah. Allah limpahkan kepadamu ilmu wahai Muhammad. Ilmu agama. Ilmu agama itu karunia napa mboten? Karunia. Mahal mana sih antara harta dengan ilmu agama? Ilmu agama apa harta? Yakin 100%. Kalau ada orang datang ke rumah jenengan, jenengan punya anak perempuan, dua pemuda datang kepada jenengan. Yang satunya punya penghasilan tapi pas-pasan, jualan keliling, 1 bulan ya mungkin bisa lah ya beberapa, ya 1 juta mungkin ya. Entah jualan siomay atau jualan batagor atau bakso atau pokoknya apalah yang keliling. Ya, 1 bulan untung 1 juta, tapi hafal 30 juz. Ilmu agama. Sama pemuda yang kedua penghasilannya 1 bulan 30 juta. Tapi juz ama ora hafal. Ya. Kalau tadi hafal 30 juz, yang ini juz 30 enggak hafal. Kira-kira jenengan milih yang mana? Lah, temenan lah. Milih yang pertama? Temenan ini. Tak doakan nanti biar yang datang yang itu. Disitulah akan teruji apakah kita serius di dalam apa yang kita sampaikan atau tidak. Ya. Jadi ilmu agama itu adalah sebuah karunia yang amat disayangkan dianaktirikan oleh banyak orang. Makanya ketika ada seorang pemuda datang kepada seorang bapak wali, ya wali yang punya anak, seorang bapak yang punya anak perempuan yang akan dia lepaskan anak perempuan tersebut. Hak dia bertanya tentang kamu penghasilannya berapa, bekerja di mana, itu hak dia, tidak ada masalah. Dan memang harus ditanyakan. Karena yang namanya nikah itu tidak modal dengkul. Ada sebagian orang kita tawakal aja sama Allah. Loh jenengan sih duwe apa tawakal? Anaknya dimpani apa? Anaknya mau dikasih makan apa? Istrinya mau dikasih apa? Tawakal gimana? Kerjanya apa? Harus ada pekerjaannya. Walaupun mungkin penghasilannya sedikit, tapi harus ada pekerjaan. Ya. Haknya orang tua untuk bertanya, kamu kerjanya apa, penghasilannya berapa, tidak ada masalah. Akan tetapi pernahkah kita bertanya kepada calon menantu tersebut, kamu hafalan Qur'annya berapa? Sholatnya bagaimana? Pekerjaan kamu halal atau tidak? Atau begitu kita melihat dia datang membawa mobil mewah langsung, ya wis. Ya. Yang penting aku dapat bagian. Nah. Jadi inilah kenyataannya. Bagaimana orang-orang menganaktirikan antara nikmat ilmu agama dengan nikmat dunia. Sehingga seringkali orang yang mendalami agama namun miskin, orang yang faham agama namun miskin, dianggap tidak seberuntung orang yang kaya tapi tidak paham agama. Makanya orang-orang kebanyakan mengatakan, oh Jan, Masya Allah, Pak Anu sukses. Apa? Umai besar, mobilnya banyak. Bisa baca Quran enggak? Ya kayaknya enggak. Yang satunya, Masya Allah, rajin sholat ke masjid, baca Qurannya bagus. Cuman Allah menakdirkan dia miskin.
rumahnya biasa-biasa saja. Maka si fulan ini enggak seberuntung si fulan. Ya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, dua nikmat itu sama-sama diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat fisik yang diperhatikan sama Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Nikmat fisik yang diperhatikan sama Allah, dan juga nikmat ilmu agama juga diperhatikan sama Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Bahkan ilmu agama itu sebenarnya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan harta-harta dunia. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi 4 golongan. Berapa? 4 golongan. Dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Mathalu hadhil ummati mathalu 4 nafar." Umat manusia ini kira-kira bisa dibagi menjadi 4. Menjadi berapa? 4. Kita hitung satu persatu, nanti setelah itu kita nilai sendiri, kita ini termasuk yang mana. Nabi yang pertama beliau mengatakan, rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Yang pertama adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta, kekayaan dan ilmu agama. Wis sugih, alim. Ya. Sudah kaya, paham ilmu agama. Ya. Sudah hartanya di mana-mana, rumahnya mewah, hafal Al-Quran. Masya Allah. Maka oleh Nabi SAW dikatakan, fahuwa ya'malu bihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Karena dia punya ilmu agama, paham ilmu agama, harta yang ada di dalam tabungan dia, yang ada di rumah dia, dia gunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Punya ilmu. Punya duit, punya ilmu. Duit yang dia gunakan, duit yang dia miliki, dia gunakan sesuai dengan aturan ilmu agama yang dia miliki. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua. Warajulun atahu Allahu ilman walam yu'tihi mala. Orang yang kedua, ilmu agamanya bagus, tapi miskin. Nah, ini orang yang berapa? Yang kedua. Yang pertama, kaya, ilmu agamanya banyak. Yang kedua, miskin, ilmu agamanya banyak. Dan orang yang kedua ini katakan, lau kana li mithlu mali hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Ya Allah, andaikan aku ini kaya seperti saudaraku itu, saya akan beramal seperti amalan dia. Jadi dia itu ngelihat, saya ini punya kekurangan harta. Si fulan ini sudah alim, hartanya banyak, dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun madrasah. Dia bisa bantu anak yatim, orang-orang miskin, dia bisa bantu secara total. Kalau aku bisanya cuma ngajar anak TPQ. Ya Allah, andaikan aku punya harta seperti dia, saya akan beramal seperti amalan dia. Ini orang yang berapa? Yang kedua. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil ajri sawa. Antara orang yang pertama dan yang kedua ini, pahalanya sama. Padahal yang kedua apa? Miskin. Gak bisa infak. Gak bisa bangun masjid. Gak bisa bantu anak yatim. Karena dia untuk makan sendiri aja sulit. Akan tetapi pahalanya sama dengan orang yang pertama. Dengan apanya? Niatnya. Bagaimana bisa berniat kalau gak pakai ilmu? Ini orang yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Mulai ini. Kita golongan-golongan yang mandan apa? Ya. Yang ketiga. Warajulun atahu Allahu malan walam yu'tihi ilma. Orang yang ketiga adalah orang yang diberi oleh Allah kekayaan banyak, tapi miskin ilmu agama.
Miskin ilmu agama. Setiap hari kerjanya cuma ngumpulin duit. Gak pernah ngaji. Terus bagaimana Ustaz perilaku kesehariannya? Fahuwa yakhbitu fihi yunfiquhu fi ghairi haqqih. Kekayaan yang dia miliki dia gunakan tanpa mengikuti aturan agama. Ya. Boro-boro memikirkan bangun pondok. Zakat saja yang wajib enggak dia keluarkan. Ya. Itu baru kewajiban yang haram semuanya ditabrak. Ya. Pokoknya ada bisnis apa saja yang penting menghasilkan enggak peduli. Ya. Ya pokoknya asal menghasilkan. Ya. Walaupun itu nyerempet sesuatu yang nopo? Yang haram, malah bukan nyerempet lagi. Nabrak wis. Ya. Ustaz, mungkin orang ini sudah berhaji, ya mungkin saja. Ya. Karena kan ukurannya bukan orang ini sudah haji atau tidak, faham agama atau tidak. Karena belum tentu orang yang haji, napa enggak? Belum tentu orang yang haji paham agama. Belum tentu. Bisa jadi dia haji itu karena dapat apa? Warisan sawah ambak. Ya. Dia jual, kemudian berangkat haji. Belum tentu dia paham agama, belum tentu, enggak ada jaminan. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan orang ini kaya tapi minim ilmu agama. Bisa jadi haji, tapi bisnisnya nyerempet yang haram-haram. Ya. Dan ini mungkin secara teori dan terjadi secara realita. Jadi bukan cuma teorinya mungkin, kejadiannya. Kaji tapi bisnisnya haram. Nyong kan kurmangan duit tok. Masya Allah. Ya. Kaji tapi jualan miras. Ini gimana ini? Ya. Sudah. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Saya ulangi. Yang pertama apa? Kaya mumpuni ilmu agama. Yang kedua? Miskin, ilmu agamanya bagus. Yang ketiga, kaya tapi miskin ilmu agama. Kaya harta tapi miskin ilmu agama. Sehingga harta yang dia miliki, dia gunakan ngawur, tidak sesuai dengan aturan agama. Karena dia tidak punya ilmu yang bisa mengatur dia di dalam menggunakan hartanya sesuai dengan aturan agama. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW. Wa rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilma. Orang yang keempat adalah orang yang miskin harta, miskin ilmu agama. Masya Allah. Wis kere ora tahu sholat. Ya. Sudah miskin hartanya, miskin ilmu agamanya. Orang yang keberapa? Yang keempat. Apa kata dia? Lau kana li mithlu lau kana li malun, ya, mithlu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Kata orang yang keempat, ya Allah, si nomor 3 kayak penak temen ya. Jadi dia itu bercita-cita bukan seperti orang yang pertama. Dia bercita-cita pengen seperti orang yang ketiga. Wah, enak banget ya itu ya. Dengan duitnya dia bisa zina, bisa miras, bisa judi. Ya. Jadi dia pikir ya, nak nyong duit kayak kae. Kalau saya punya uang seperti yang ketiga ini, saya akan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga tadi. Ini orang yang berapa? Yang keempat. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil wizri sawa. Dosanya orang yang ketiga dan keempat sama. Subhanallah. Mending sindi. Nomor 3 apa nomor 4? Enggak, kalau nomor 3 kan masih merasakan enaknya kan ya.
masih merasakan enaknya dunia. Orang yang keempat ini sudah enggak merasakan enaknya dunia. Dia miskin, tapi dosanya mirip seperti dosanya orang yang ketiga. Ini orang yang paling sial ini. Ya. Wis kere nang dunyane nang neraka, di akhiratnya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Milih yang mana? 1, 2, 3, 4. Kalau enggak 1, 2. Kalau enggak 2, 1, ya bagus gitu. Kalau enggak 1, 2, kalau enggak 2, 1. Sudah itu aja pilihannya. Jangan sampai kita milih jadi orang yang ketiga, apalagi yang keempat. Akan tetapi kenyataannya banyak masyarakat atau banyak umat ini yang menganaktirikan nikmat ilmu agama. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu adalah karunia. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan. Dhallan itu sebuah kata yang akarnya itu dari kata kerja dhalla yadhillu. Kalau jenengan buka kamus Arab Indonesia akan ketemu dhalla yadhillu artinya sesat. Artinya apa? Sesat. Berarti kalau kita cuma modalnya kamus itu kita akan terjemahkan dan Allah menemukan Muhammad dalam keadaan sesat. Aduh, ngeri tuh. Nah terus bagaimana Ustaz? Makanya yang namanya tafsir Al-Quran itu gak cukup hanya modal kamus. Ya, yang namanya tafsir Al-Quran gak cukup modalnya cuma kamus tok. Ya. Perkata terjemahkan, perkata gak cukup. Ya, harus di bawah bimbingan para ulama. Bukan berarti nggak boleh baca Quran terjemah, boleh, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau ada sesuatu yang muskil harus tanya kepada ahlinya. Makanya mayoritas ulama menafsirkan kata-kata dhallan di sini adalah Allah menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak tahu. Bukan sesat. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu tentang ajaran Islam. Yeah. Bagaimana mereka bisa menafsirkan ayat ini bukan sesat tapi tidak tahu ajaran Islam? Karena ada ayat yang lain di dalam Al-Quran yang senada kira-kira dengan ayat ini. Yaitu di dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 52. Surat apa? Asy-Syura ayat 52. Nah, yang tahu ayat ini mirip kayak ayat itu siapa? Ya para ulama. Makanya yang namanya tafsir itu perlu pakai guru, bukan hanya tafsir toh. Ilmu agama itu kalau belajar perlu guru. Gak cukup hanya sekedar otodidak. Ya. Yang penting baca buku. Dan biasanya kata para ulama, man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min shawabihi. Barang siapa yang gurunya buku, gurunya apa? Buku. Gurunya siapa? Google. Barang siapa yang gurunya buku, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Kelirunya lebih banyak dibandingkan benernya. Ini pentingnya pakai guru. Gurunya juga cari yang betul-betul faham. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain yaitu surat Asy-Syura ayat 52 menjelaskan. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Begitulah kami telah mewahyukan ruh kepadamu wahai Muhammad. Mewahyukan kok mewahyukan apa? Ruh. Ruh di sini maksudnya Al-Qur'an. Jadi kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Kenapa kok Al-Quran dinamakan apa? Ruh. Ruh itu gunanya untuk apa?
untuk hidup. Berarti Al-Quran itu bikin hidup. Menjadi hidup lebih hidup. Dengan apa? Al-Quran. Bukan dengan rokok, bukan. Ya. Dengan Al-Quran. Hidup menjadi lebih hidup dengan Al-Quran. Ya. Makanya orang yang nggak pakai Al-Quran seakan-akan dia nggak hidup. Karena nggak ada ruhnya. Subhanallah, Allah di dalam ayat ini menyebutkan Allah mewahyukan ruh kepada Muhammad. Ruh maksudnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ruh kehidupan kita. Makanya diumpamakan oleh sebagian ulama, orang yang nggak pernah baca Al-Quran itu seperti ikan nggak ketemu sama air. Ikan nggak ketemu sama apa? Air. Apa yang terjadi? Mati. Jenengan sama Al-Quran, terakhir ketemu sama Al-Quran kapan? Ya ketemu maksudnya itu bukan ngelihat, baca, buka. Terakhir kapan? Ada sebagian orang terakhir wis khatam kok pas Ramadan tahun wingi. Berarti terakhir ketemu sama Al-Quran berapa? Tahun kemarin. Berarti seperti ikan terakhir ketemu sama air tahun kemarin. Ya. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mewahyukan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kata Allah, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Wahai Muhammad, sebelum engkau dapat wahyu, engkau tidak tahu. Lihat di sini. Allah pakai kata-kata apa? Tidak tahu. Jadi ayat ini menafsirkan ayat yang ada dalam surat Ad-Duha, ayat keberapa tadi? Ayat yang ke-7. Jadi maksud dari dhalan adalah tidak tahu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum engkau dapat wahyu wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Engkau tidak tahu wahai Muhammad. Kemudian setelah dapat wahyu, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Setelah itu kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Kami berikan cahaya itu kepadamu wahai Muhammad. Dan dengan cahaya itu aku atau Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini dalam Al-Quran surat apa tadi? Asy-Syura ayat 52. Berarti sebelum dapat wahyu, Nabi SAW tahu tentang Islam atau tidak? Tidak tahu. Apakah ini menjadikan kedudukan Nabi SAW menjadi jatuh di mata kita? Kenapa tidak? 40 tahun. Usia 40 tahun Nabi baru diangkat menjadi Nabi. Ya. Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun ini Nabi belum tahu tentang Islam. Umur 1 sampai 40 tahun. Apakah ini menjatuhkan kedudukan beliau? Kenapa tidak? Karena semua manusia lahir dalam keadaan tidak tahu. Ya. Gak cuma Nabi kita Muhammad SAW. Kita semuanya kata Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang sekarang dosen sama yang sekarang mahasiswa ketika lahir dari perut ibunya sama enggak? Sama. Yang ustadz sama yang jamaah pengajian ketika lahir dari perut ibunya sama enggak? Sama. Ya. Yang pejabat sama yang rakyat biasa ketika keluar dari perut ibunya sama, nggak ada bedanya. Tidak tahu apa-apa. Itu sudah tabiatnya manusia. Tidak merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun belum mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Nabi itu sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah, tetap kehidupannya bersih. Ya, tidak seperti sebagian orang. Ya, mungkin dulunya mantan apa, terus tobat gitu ya. Kalau Nabi SAW enggak. Walaupun Nabi SAW dari usia 1 sampai 40 tahun, beliau belum tahu tentang Islam, akan tetapi beliau dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga apanya Ustadz? Akidahnya dijaga, perilakunya dijaga sama Allah.
Akidahnya apa Ustaz? Dijaga. Nabi SAW tidak pernah yang namanya makan makanan yang disajikan kepada berhala. Beda dengan sebagian kita mungkin ketika kecil. Ya, neng sawah, nemu apa? Nemu sajen lah, jangan eman-eman temen gitu ya. Baru tahu sekarang ya. Baru tahu sekarang. Oh, ingat gue nggo setan ya. Nah. Tapi enak loh. Nabi enggak pernah nyentuh. Ya. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis, pernah diceritakan, beliau diundang makan. Ya. Oleh orang-orang yang satu nyembelih kambing dan kambingnya itu dibakar. Berarti kambing panggang, ya, kambing guling. Enak enggak? Enak. Ambune pewis sedap, menarik. Ketika dipersilahkan makan, Nabi SAW bertanya dulu, "Ma hadza?" Ini apa? Bukan tanya ini kambing, bukan. Tapi ini masakan buat apa? Jadi Nabi SAW itu selektif ketika akan makan. Gak seperti kita. Wah, rezeki nomplok ya. Wis wareg nembe takon ya. Setelah kenyang baru nanya. Setelah habis satu plastik besar rambutan ya. Lho ki sih oli kang ngendi? Nyolong. Baru nanya setelah makan. Nabi SAW tanya dulu sebelum makan. Nabi tanya, "Mahadha, ini apa? Dari mana dapatnya?" Qulna. Maka orang-orang yang ada di situ mengatakan, "Hadhihi syatu dzabahnaha li nasabi kadza wa kadza." Ini kambing kami sembelih untuk sesajen berhala anu. Ya, kami sembelih untuk sesajen berhala anu. Begitu tahu ini daging untuk apa awalnya, Nabi SAW langsung mengatakan, "Inni la akulu syai'an dzubiha li ghairillah." Aku tidak akan pernah makan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Aku tidak akan pernah makan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Padahal beliau belum diangkat menjadi Nabi. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi SAW juga tawaf di sekeliling Ka'bah? Tawaf Nabi. Walaupun di sekeliling Ka'bah saya itu masih banyak patung. Akan tetapi Nabi ketika tawaf tidak pernah nyentuh sama sekali berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Enggak pernah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan temannya ketika tawaf nyentuh, ditegur sama Nabi SAW, "La tamassuh." Jangan pegang-pegang itu. Ya. Jadi kalau ada orang lihat berhala, kan orang biasanya penasaran. Ya ke candi mana, katanya kalau sampai tangannya sampai situ umurnya bakalan apa? Panjang. Melu-melu. Ya, awalnya niatnya ingin rekreasi. Ya, aku ora percaya ora percaya dikerjakan. Ya, jadi penasaran bagaimana bisa tangannya apa? Sampai. Nabi SAW gak pernah, walaupun beliau belum diangkat menjadi Nabi. Bahkan ketika ada orang yang nyentuh, megang-megang berhala tersebut, maka langsung ditegur sama Nabi SAW. "La tamassuh." Tapi orang ini ngotot. Ya, keliling lagi, nyentuh lagi. Nabi SAW mengatakan, "La tamassuh alam tunha." Ya. Jangan kamu pegang. Kan aku sudah larang kamu, jangan pegang. Kata Nabi SAW kepada orang tadi. Padahal Nabi belum diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi kita Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi belum dijaga oleh Allah akidahnya. Dijaga oleh Allah dari praktek-praktek kesyirikan. Ya. Ini kisah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Dan isnadnya dinyatakan Hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini akidahnya dijaga sama Allah. Walaupun belum diangkat menjadi Nabi. Perilakunya beliau juga dijaga sama Allah. Beliau kan masih muda. Muda kan biasanya darahnya darah muda ya. Muda ya darah muda. Ya. Umumnya anak muda itu sukanya foya-foya. Hura-hura gitu.
Dan saat itu di Mekah memang anak-anak mudanya seperti itu. Minum-minuman, naudzubillah min dzalik, zina dan seterusnya, ya. Sedangkan Nabi SAW kalau malam-malam, siang-siang beliau menggembala kambing. Kalau malam-malam beliau juga nunggoni kambingnya. Jadi tidur sambil nunggoni kambing-kambingnya. Pada suatu hari diceritakan, anak muda diceritakan bahwa beliau berdua sama temannya menggembala kambing sampai malam. Suatu malam, ya, dia berkata kepada temannya, kepada rekannya, "Unzur ghanami hatta asmura hadhihi al-lailata bi Makkah kama yasmural fityan." Temanku, tolong saya titip kambingku ini, kamu yang jaga. Malam ini saya pengen begadang seperti anak-anak muda begadang. Jadi suatu malam Nabi SAW pengen melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pemuda pada umumnya. Maka temannya pun mengatakan, "Na'am, ya silakan." Akhirnya Nabi SAW turun sebentar, ya, ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah beliau nemu ada sebuah rumah. Di dalamnya ada nyanyian, ada genjeringan lah gampangannya, ya. Nyanyian, kemudian ada ini apa sih namanya ini? Rebana, ya. Ada rebana, ada seruling, ya. Pokoknya intinya orang, kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang itu hingar-bingar diskotik, kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Walaupun saat itu belum ada diskotik, ya. Nyanyi-nyanyi, ada bidu wanitanya, kemudian macam-macam lah. Maka Nabi Muhammad pun bertanya, ini Muhammad muda, belum diangkat menjadi Nabi, ya. Muhammad muda ini pun bertanya, apa ini, acara apa? Maka orang yang hadir di situ mengatakan ini pernikahan antara si fulan sama fulanah. Hiburannya apa? Gambus, ya, gampangnya kalau sekarang. Ibunya apa? Gambus, ya. Maka Nabi pun masuk ke situ. Masuk ke situ, duduk di situ, baru sebentar Nabi SAW duduk, ketiduran. Pernah nggak ngelihat ada orang konser ngantuk? Nabi SAW baru sebentar duduk ketiduran. Beliau katakan, "Fama ayqadhani illa masus syamsi." Aku tidak terbangun kecuali ketika merasakan panasnya sinar matahari. Alias sudah siang. Gak sholat Ustaz. Belum jadi Nabi kok. Jadi Nabi SAW itu sama sekali gak tahu apa yang terjadi dari malam. Tahu-tahu bangun-bangun sudah siang. Acaranya sudah selesai. Maka kemudian beliau pun pulang. Ya, menemui siapa? Temannya lagi. Temannya tanya, gimana semalam? Ya, cerita dia. Dia cerita, oh tadi malam kayak gini. Dan malam berikutnya terulang lagi kejadiannya sama seperti itu. Kata Nabi SAW, "Fa wallahi ma hamamtu ba'daha bisu'in mimma ya'malu ahlul jahiliyati hatta akramanillahu azza wa jalla binubuwwatihi." Demi Allah, kata Nabi SAW, setelah dua kejadian tadi, tidak pernah aku berpikir melakukan sesuatu yang negatif seperti kebiasaannya orang-orang jahiliyah sampai Allah angkat aku menjadi nabi. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Kepengin saja enggak pernah. Ya. Kepengin saja enggak pernah. Dan ketika kepengin dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW buka aurat pun gak pernah. Ya, kalau sekarang anak muda bal-balan yang nganggo celana pendek. Nabi gak pernah. Bahkan diceritakan beliau ketika bantu-bantu bangun Ka'bah, ngerehab Ka'bah, kan beliau ikut bantu. Bawa nih apa? Bawa nih batu. Bawa nih batu di pundaknya. Nah, pamannya ini bilang sama Nabi kita Muhammad SAW, "Muhammad, coba itu pundak kamu mbok lecet
Sarungmu itu kamu angkat buat apa? Buat alas ini. Ya, kalau diangkat berarti kan auratnya terbuka. Ya. Maka begitu Nabi baru mau ngangkat, pingsan Nabi SAW. Baru mau ngangkat. Belum sempat kebuka auratnya langsung pingsan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika pertama kali bangun, yang ditanyakan oleh Nabi, mana sarungku? Jadi Nabi SAW walaupun beliau belum paham tentang Islam, tapi subhanallah Nabi kita dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Banyak orang tua di zaman ini, anaknya bukan diajari nutup aurat, malah diajari buka aurat. Pak, belet pipis, kue ngarep kue. Kue mau kana wit mawar, sisan go urea. Ya. Bukannya diajari nutup aurat, malah diajari buka aurat. Anak perempuan SD, loh si cilik iki ya ora apa-apa loh. Latihan. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini nikmat yang keberapa? Yang kedua, Allah temukan kalian dalam keadaan tidak tahu ajaran Islam, kemudian Allah berikan hidayah. Berarti hidayah itu memang dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya.